warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Penguji PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya selaku guru SD Negeri 6 Pantai Raja, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua Universitas Shah Kuala, Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua dengan mengambil materi zat tunggal dan zat campuran. Untuk lebih jelas, berikut video pengajaran yang saya matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mempelajaran. Maka itu banyak teman kita untuk maju ke depan untuk berdoa satu orang. Coba kita. Menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garda Pancasila. Materi pelajaran kita hari ini yaitu yang berjudul zat tunggal dan zat campuran. Pelajaran hari ini supaya kita bisa mengetahui atau bisa membedakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana dikatakan zat tunggal dan juga yang mana dikatakan zat campur, sehingga kita sudah bisa memilah dan juga sudah bisa memilih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan salah kita menggunakan. Minggu yang belakang juga pernah kita menyinggung sedikit contoh-contoh zat tunggal. Coba siapa yang tahu contoh zat tunggal? Arti ini, zat apa yang maksudnya definisi zat tunggal? Apa arti definisi, apa arti zat tunggal apa? Air. Itu contoh, oke ya. Air, terus garam, gula. Ya, oke, sudah. Zat campuran? Susu, oke. Ya, bagus. Air kopi, ya. Jadi air siup berapa ya? Apa lagi? Air jus, ya sudah cukup, ya sudah. Jadi dari contoh kalian kita bisa mengambil pengertiannya definisi zat tunggal. Contoh air tadi, berarti air itu sudah ada campuran air? Belum. Nah, berarti kalau zat tunggal suatu benda yang belum tercampur dengan benda yang lain. Kalau susu campur, ini maksud zat campur. Berarti zat campuran adalah suatu benda yang sudah tercampur oleh beberapa benda yang lain. Itulah arti berarti pengertian
dan zat tunggal dan zat campuran. Kalau air zat campur, jadi zat tunggal. Kalau itu zat zat campuran. Itulah maka kita bisa membedakan mana yang dikatakan zat tunggal dan mana yang dikatakan zat campuran. Sehingga kita jangan salah menggunakan. Begitu juga zat campuran seperti kue, bolu, pisang goreng, banyak sekali zat campuran yang kita lihat dari apa yang kita makan, yang terdapat dalam makanan atau dalam minuman. Maka kita harus bisa membedakan. Kadang ada juga zat tersebut bisa membahayakan kalau kita makan tercampur. Contoh baju udang ragauan, ada baju udang mengenai baju apa yang itu bisa berbahaya. Maka ada juga zat tunggal itu dengan zat campuran, ada yang berbahaya kalau kita salah gunakan. Maka kita harus jadi kita bisa memperhatikan mana zat itu yang bisa berbahaya, mana zat yang tidak berbahaya. Jadi dalam materi kita harus bisa menggunakan dengan kita belajar, kita bisa memilah dan bisa memilih yang mana zat yang sudah dicampur dan yang mana atau benda-benda yang tidak bisa campur, sehingga kita tidak berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang zat tunggal dan zat campuran, baiklah kita menonton sedikit film atau layar yang ada di depan tulis. Coba perhatikan semuanya dan nonton bersama-sama sehingga kita bisa mengetahui. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dengan si berkarya. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi. Misalnya, kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini, yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada rumput. Banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan kita jelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi. Zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan. Kalau garam itu terdiri dari campuran air dan garam. Dimana apabila air dan gula kita campurkan akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan garam. Dimana larutan garam tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat unsurnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri atas pelarut dan zat pelarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan zat pelarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Di layar papan tulis apa yang dapat saya ambil dari kesimpulan tadi tentang zat tunggal, zat campuran, atau tentang zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Coba apa yang dapat kalian ambil kesimpulan, apa yang kalian ingat setelah menonton video tadi? Coba siapa yang bisa mengetahui dan bisa mendapat dari definisinya? Apa itu zat campuran? Homogen Campuran yang zat maupun unsurnya bercampur sempurna dan zat unsurnya tidak dapat dibedakan. Contoh larutan gula, larutan garam. ya. Jadi contohnya larutan gula dan larutan garam seperti gula atau saka dengan kira. Kita yang bisa membedakan mana air, mana larutan kita ya hanya kita bisa membedakan karena itu sudah tercampur selalu begini. Campuran yang jenisnya sempurna ya. Jadi kita yang bisa kita
tidak dapat membedakan lagi. Seperti contoh tadi yang saya sebutkan, yaitu larutan gula atau larutan garam. Jadi semua ini tidak bisa kita bedakan. Ini yang terdapat dalam campuran homa. Kita perhatikan bagaimana proses terjadinya zat tunggal dan campuran sehingga terjadi beberapa macam benda yang mencampur sehingga terjadilah zat campuran, yaitu yang terjadi beberapa zat tunggal. Coba tekan nonton videonya supaya kita lebih mengetahui. Kita akan membuat beberapa campuran dari benda-benda yang ada di depan kakak. Oke, langsung saja kita praktek. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan diantaranya yang pertama, kita butuh 6 gelas plastik kecil secukupnya dan pasir, bubuk kopi, minyak goreng, masing-masing gula pasir, sirup, dan pakai atau sendok makan semua ke air supaya tercampur rata. Kemudian nanti kita akan bandingkan mana yang termasuk zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kakak akan membuka lembaga supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, pada campuran garam dan air, campur secara merata dan tidak ada endapan di bawahnya. Berarti campuran garam dan air termasuk campuran homogen. Yang keempat, yaitu campuran pasir dan air. Nah, kakak akan membukanya supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Pada campuran air dan pasir, terlihat tidak tercampur secara merata dan ada endapan di bawahnya. Berarti campuran air dan pasir termasuk campuran heterogen. Campuran yang kelima yaitu campuran minyak dan air. Kakak akan membuka labelnya supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, pada campuran air dan minyak terlihat tidak tercampur secara merata. Meskipun tidak ada endapan, hal ini menunjukkan bahwasanya campuran air dan minyak masuk ke dalam campuran heterogen karena tidak tercampur secara merata. Air, kopi dan air, pasir dan air termasuk campuran heterogen karena tidak dapat menyatu dengan sempurna dan menghasilkan endapan di bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melakukan percobaan ini di Kita langsung mempraktekkan untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Jadi kita langsung bisa mempraktekkan langsung itu Bapak ada persiapan, yaitu garam dan gula beserta kincu atau cecep warna. Coba ini ada ini ada dua, campur dua macam ya. Ini ada langkah-langkah langkah-langkah mengerjakan cara mencampuran baca. Nah, baca langkah-langkah pengerjaannya.
Coba perhatikan. Nyon. Coba perhatikan. Ini zat tunggal. Ya kan? Zat tunggal. Zat tunggal. Zat tunggal. Pada jampu wajib zat campur. Tadi zat tunggal, zat yang terdiri dari satu macam benda, yaitu gula, air, keju, kan? Sedangkan dari zat campuran, zat yang terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Dari zat tunggal bermacam-macam, ada macam yang tunggal menjadilah zat campur. Coba yang itu. Apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran?
dicampur. Sudah, tidak panjang belum? Dan diberi warna. Dan diberikan warna. Nah, ayo. Terus, Pak yang boleh. Langkah selanjutnya adukkan. Berarti Pak boleh akan berubah warna dan rasa. Pak boleh berubah warna dan rasa. Pak aduk akan berubah warna dan rasa. Belum warna putih ke warna merah tadi. Nah, ubah warna. Nah, ubah warna. Tapi ubah warna dan rasa. Pak boleh berubah warna dan rasa. Dari zat tunggal menjadi ke zat campur. Yang berusaha campur mengalihkan zat perbedaan. Sudah? Kak? Halo? Buka. Yang selanjutnya. Nah, perhatikan. Perhatikan. Nomor 1, zat tunggal adalah. Nomor 2, contoh zat tunggal. Yang ketiga, zat campuran adalah. Dan yang keempat, contoh zat campuran. Mana yang belum? Ini. Zat tunggal adalah. Ini. Zat tunggal adalah ini. Nah, zat campuran. Ini. Contoh zat campuran. Oh, ngomong. Ini, sebab ini. Nombor A ini, nombor B. Nah, kalau zat tunggal apa? Zat tunggal. Contoh zat tunggal apa? Yang zat campuran apa? Zat campuran. Anak jatuh. Apa zat tunggal? Apa zat campuran? Contoh zat tunggal apa? Contoh zat campuran apa? Anak. Enggak boleh betul. Yang pertama, saya bedakan antara campur dengan air dengan gula. Atau air dengan gas. Bisa kita bedakan. Itu namanya homogen. Sedangkan percampuran air dengan kopi, air dengan garam, itu namanya homogen. Itu dapat kita bedakan karena sudah berubah warna. Itulah yang terjadi proses penerimaan kita pada hari ini. Ini sudah masuk dalam mempraktekkan yang mana kita sudah bisa membedakan antara zat tunggal homogen dan zat atau campuran heterogen. Kita sudah mencoba dari antara yang pertama pasir dengan air atau air dengan tanah. Yang kedua antara pewarna yaitu keju dengan air. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari percobaan tadi. Oke. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari praktek tadi. Sudah. Nah, memperhatikan antara zat tunggal heterogen dan zat atau campuran homogen. Oke. Sudah bisa kita lihat buktinya tadi kita coba. Kita dulu ya di warna kita angkat ini. Tadi kita telah mencoba antara campuran pasir atau tanah dengan air. Jadi tidak bisa menyatu. Jadi seperti dalam campur pasir itu heterogen. Kita bisa pisahkan. Sedangkan ini artinya tidak berubah warna. Kalau campuran homogen, campuran yang berubah warna atau berubah rasa. Ini yang jadi dalam campuran beberapa macam zat lain. Itu dapat kita ambil seperti tadi. Jadi ini bisa buat dari putih menjadi warna merah atau warna hijau ini contohnya. Campuran dari cara buat tadi. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Ayo teman-teman kita lihat. Di sini ada campuran air dan pasir. Ataupun
mana air. Maka disebutlah. Maka disebut dengan heterogen. Oke, siap. Kalau mengingat LKPD satu kelompok satu LKPD, jadi kalian coba baca di depan hasil yang kalian lakukan, hasil yang kalian buat dengan teman-teman. Ini ada tulis, coba baca, coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat tunggal adalah tidak bercampur. 2. Contoh zat tunggal yaitu air, gula. 3. Zat campuran adalah telah tercampur. 4. Contoh zat campuran ialah teh, kopi. Inilah yang dapat saya sampaikan, yang dapat bacakan. Inilah yang dapat saya bacakan Hasil dari kelompok kami. hasil dari kelompok kami. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat tunggal adalah air tidak dicampur. 2. Contoh zat tunggal yaitu air, garam, gula, batu. Zat campuran adalah air tidak dicampur dengan pewarna. 4. Contoh zat campuran sirup, teh, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A, kelompok B, kalau kita hasilkan hampir sama. Cuma perlu kita tambah sedikit. Karena udah gantung jadi belum lengkap. Kalau singkat dah. Jadi contoh zat tunggal, zat belum tercampur. Betul, salah. Zat campuran, zat itu yang rapi singkat dah. Coba diambil pulpen, diambil buku masing-masing. Ambil pulpen masing-masing, ambil buku masing-masing. Individu. Individu masing-masing berapa? Kalau ada kelompok. Jadi bagi kelompok, ada kelompok boleh pakai. Pakai cara ini. Cari kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok A, kesimpulan dari kelompok B diambil. Zat tunggal adalah, halo, zat yang terdiri zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh zat tunggal. Jadi contoh apa? Contoh sama dengan karena itu contoh sama dengan air, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat tunggal. Artinya, paduka zat tunggal jampu menjadilah zat campuran. Contoh yang depannya, ia tak jampu dengan keju, tak jampu dengan pemanis atau bergula, jadi berubah warna dan juga berubah rasa. Bunuh itu pada rasa dan bunga tawar. Pada jampu dengan tinggi kamai, tak jampu dengan warna merah, warna merah. Tak jampu warna hijau, warna hijau. Bila jampu dengan sirah, rasanya sudah asin. Tak jampu dengan takar, gula, rasanya sudah manis. Jadi tergantung pada benda yang dicampur. 3. Zat campuran ada 2 macam. Bunuh zat tunggal, zat campuran.
Zat campuran ada dua macam. Kan pulpen penting. Pulpen kan? Dua. Zat campuran ada dua macam. Nah, satu zat campuran homogen ya. Zat campuran homogen. Zat campuran homogen. Oke, zat campuran homogen. Homogen. Zat campuran homogen. Sama dengan satu dulu ya. Zat campuran homogen sama dengan atau adalah zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Tidak dapat dibedakan. Nanti kita bedakan. Tidak dapat dibedakan. Contoh. Kalau ini sudah ketemu, tapi ini contoh. Tidak dapat dibedakan benar. Kita itu. Mana contoh yuk. Contoh. Air garam. Air sirup. Dan sirup ada sirup. Zat campuran homogen ya. Yang kedua zat tunggal heterogen. Zat tunggal heterogen. Yang telah kita lakukan percobaan dapat kita ambil kesimpulan zat tunggal yaitu benda-benda yang belum tercampur dengan benda-benda lain seperti air, garam, dan juga lain. Sedangkan yang kedua zat campuran yaitu benda-benda yang sudah tercampur dengan beberapa benda lain sehingga dapat terjadi perubahan. Contohnya seperti air kita campur dengan kopi, air kita campur dengan susu. Jadi bisa bedakan. Itu contoh yang tadi kita ambil hari ini. Sudah. Jadi kita sudah dapat membedakan. Ya, sudah. Mungkin hari ini sampai dulu perjumpaan kita pada hari ini. Baca doa. Coba membaca dengan satu kali Fatihah.